Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan apa? Salam hangat, jabat erat. Topik kali ini menarik loh. Saya ingin menjabarkan mengenai tata cara untuk melaksanakan web seminar atau yang lazim disebut webinar ya. Itu kan sekarang banyak sekali mulai dilakukan orang, terlebih lagi pada era-era yang sekarang lagi semuanya banyak yang standby, work from home gitu ya, kemudian school from home juga. Nah, kemudian ini banyak sekali tren untuk menjalankan web seminar. Nah, tetapi dalam beberapa hal saya melihat ada banyak tata pelaksanaannya yang terlalu bisa saya katakan riskan. Ya, dan kemudian ya riskan dalam arti penuh risiko, dan kemudian ada juga beberapa tata cara pelaksanaannya tidak terlalu proper dalam arti kontrol gitu loh. Nah, saya di sini ingin menjelaskan, memberikan masukan-masukan kepada Anda, nanti tinggal Anda analisa sendiri ya, apakah ini baik atau tidak, dan kemudian bisa Anda terapkan di keseharian ataupun dalam pelaksanaan kalau mengadakan web seminar. Oke. Ya, perlu diketahui bahwa tutorial saya kali ini adalah menggunakan Zooms yang terbaru. Ya, fitur Zooms yang terbaru yaitu Zooms 5. Berarti itu setelah lewat Mei 30 kemarin. There are so many tutorial about web seminar ya using Zooms, bahkan ada yang beberapa tahun yang lalu, dan kemudian saya sekarang ingin mengupgrade Anda sesuai dengan edisi saya yang sebelumnya bahwa harus selalu diperbarui. Nah, saya juga harus konsisten. Saya harus bisa juga memberikan kepada Anda informasi yang paling terkini. Oke. Apa yang paling menarik? Saya utarakan itu dulu ya sebelum nanti kepada tata laksanaannya. Secara umum, apa yang paling menarik dengan melaksanakan webinar menggunakan Zooms? Yaitu sesuatu yang paling dibilang oleh para kompetitor ya, dan kemudian banyak juga kan ya ante-ante kompetitornya, yaitu yang umpamanya dari beberapa televisi lah. Satu sih yang paling sering di TV yang saya selalu sering kritisi, yang bilang bahwa Zooms itu tidak aman ya, aplikasi berbahaya. Nah, sekarang sudah di-counter oleh Zooms dengan mengeluarkan versi yang terenkripsi. Oke. Nah, enkripsinya ini nggak tanggung-tanggung loh, ya. Yaitu yang menggunakan tuh, nanti saya tulis, ya. AES 256 bit GCM encryption. Oke. Saya jelaskan sedikit teknis, maaf kalau yang nggak suka teknis kepaksa sekarang saya harus ngomong, karena ini soal enkripsi. AES itu apa sih? Advanced Encryption Standard, ya, yang telah ditetapkan oleh badan di Amerika, yaitu NIST, ya, National Information of Standard and Technology, tahun 2001 apa 2002 ya, sekitar situlah. Oke. Ya. Nah, AES ini itu adalah dulunya itu namanya Rindel. Oke. Yang mengembangkan dua orang Belgia. Nama lengkapnya punten saya kurang lahap, ada Richmond, ada Demon gitu, namanya gitu, nggak tahu bagaimana cara menyebutnya. Vincent Redmond sama Jason Demon atau gitu ya, maaf banget, lupa dari situ nama detailnya. Tapi dia telah mengembangkan enkripsi pakai AES ini, oke. Dan yang digunakan oleh Zooms yang ini adalah 256 bit, oke, ya. So, kita bicara enkripsi berarti pikirannya juga kira-kira mungkin nggak itu untuk di-crack. Oke, kita kepanjangannya lagi tadi, AES 256 bit GCM. GCM-nya itu apa? Galois Counter Mode, ya. Itu suatu advance lagi gitu loh, ya. Oke. Nah, sekarang enkripsi model gini apakah mungkin di-crack? Ya namanya mungkin, ya mungkin. Oke, nah tapi sekarang menggunakan apa nge-cracknya? Nge-crack itu kan mengungkapkan enkripsi yang dibuat, ya. Saya kasih contoh, oke. Kalau kita bicara soal meng-crack berarti kan harus kemampuan komputer yang cukup canggih, cukup cepat untuk memprosesnya. Misalnya komputer yang berbasis i7, oke, prosesornya yang i7 bukan i5 ya, langsung i7 aja. Itu kecepatannya sekitar berapa? Sekitar 300 gigaflops. Kalau dibilang teknis, flops itu floating point of per second, oke. Kemudian kalau udah 300 giga,
Oke, itu yang kalau i7 udah kenceng ya, gitu loh. Nah, sekarang untuk mengcrack enkripsi yang Zoom di sini harus bila menggunakan superkomputer ya yang tercepat di dunia. Itu yang apa? Ada yang tahu nggak? Namanya Tianhe 2 saat ini ya. Tianhe 2 atau dibilang Milky Way 2 adanya itu di National Supercomputer Center di Guangzhou, China sana. Oke. Ya kecepatannya 33 sekian, 33,8 sekian gitu ya, 80 sekian petaflops. Oke, sekali lagi 33,86 petaflops. Oke. Kalau pakai superkomputer secepat itu, maka untuk mengcrack ini menghabiskan waktu berapa lama kira-kira? Katanya sih sekitar beberapa jutaan tahun. Oke, ya beberapa jutaan tahun. Nah, jadi silahkan Anda berpikir kalau pakai superkomputer dan kemudian di-crack butuh beberapa jutaan tahun untuk meng-crack, ya kita lihat apakah itu dianggap secure atau tidak, gitu loh. Ini suatu lonjakan kalau saya bilang, gitu loh, ya. Nah, otomatis di sini yang menjaminlah kepada semuanya. Oke, that is one of the improvement that Zoom has. The second one, the reason why itu Zoom juga baik, sekarang dia ada mode untuk pelaporan apabila ada kecenderungan atau kita lihat ada seseorang yang dianggap mencurigai dalam melakukan sesuatu lah terhadap penggunaan Anda gitu ya. Sekarang ada difasilitasi untuk segera melaporkan. Oke. Nah, selanjutnya lagi ada fasilitas untuk mengetahui data center yang dipakai, yang mendisplay data center yang digunakan sama kita. So we do know bahwa kita bicara data center berarti kan itu adalah pihak yang mengelola semuanya jaringan di sini, gitu kan? Nah, itu ada di mana? Itu nanti di situ juga ada, kita juga bisa lihat di Zoom di sini. Nah, bicara soal enkripsinya, kita bisa mematikan enkripsi ini kok kalau perlu, ya. Jadi nggak harus selalu dihidupkan. Jadi kalau kita mau mematikannya itu adalah dalam arti bahwa ini tidak dirasa terlalu penting dipakai karena untuk bukan hal yang terlalu butuh konfidensial, ya sudah dimatikan. Nah, anjuran saya juga begitu. Kalau penggunanya terlalu banyak dan kemudian komunikasi yang disampaikan ini bukan sesuatu yang sifatnya konfidensial, nggak terlalu ngeri gimana segala, lebih baik justru fitur enkripsi ini dimatikan, karena semakin adanya enkripsi ini juga sebetulnya mengganggu sedikit dari komunikasi yang ada. Yet it's secure gitu lah, tetapi ada yang harus kita bayarkan gitu ya untuk dalam arti konsekuensinya lah. Nah, kemudian kita juga harus melihatnya gini, bahwa kalau dari bicara fitur di situ adalah seberapa penting kita merahasiakan ini ataupun seberapa ringannya komunikasi ini untuk dibuka. Itu semuanya undang-undang tergantung dari jumlah usernya. Kalau usernya udah ratusan, itu ya kemudian kita lihat Anda mempunyai sesuatu yang sangat secure dan kemudian di-share ke 100-an, 200 orang, kayaknya udah bukan sesuatu yang secure deh. Ngobrolnya aja udah dengan ratusan orang, apalagi yang Anda harus butuhkan enkripsi, di ujung ke ujung sana kan akhirnya data Anda yang akan dikeluarkan kan, ya gitu loh. Kalau kita berenkripsi, chatting hanya untuk 5 orang, 10 orang kita enkripsi, wajar gitu, karena kita menjaga hanya 5 orang yang bisa kita kontrol, not about hundreds gitu loh, ya. Itu juga pemikiran yang harus kita pertimbangan secara bijak lah. Oke, nah kemudian kita bicara soal kalau nggak dienkripsi nanti parah bah. Paling kita mengerinya kan apa? Ada yang melakukan remote control, kan ada fasilitas katanya ngeri di Zoom. Sebenarnya bukan ngeri, itu memang fasilitas untuk remote control. Remote itu bisa kita matikan di Zoom-nya gitu loh. Ya, dengan kita mematikan itu berarti sekarang bisa otomatis tidak sembarang orang untuk bisa meremote asal memastikan hostnya itu mengerti, they know how gitu loh. Oke. Nah, ada fasilitas lain lagi yang diberikan Zoom adalah yaitu fasilitas bagi host untuk bisa leaving dan end the meetings ya. Ada bedanya loh, leaving dan end ya. Kalau leaving the meeting, itu meetingnya masih tetap jalan terus ya. Tetapi si hostnya yang leave dan kemudian di take over sama yang lain. Nah, kalau end the meeting itu adalah memang benar-benar menghentikan meetingnya gitu loh. Oke, di benar-benar di stop ya. Nah,
Oke, nah dari situ juga itu udah ada fitur yang bisa dikembangkan. Lebihnya apalagi ya kalau nggak salah. Saya punya sebentar deh, saya lupa ingat desainnya. Kayaknya beberapa hal yang penting sih kayaknya itu deh. Oke, ya, yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan tata laksana webinar di sini, itu ada saya bagi 5 hal besar. Ya, hal pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan, kemudian pada saat pelaksanaan atau melakukan koordinasi, kemudian post event ya setelah selesainya, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh peserta. Oke, nah 5 hal ini saya pisahkan di 5 informasi yang berbeda sehingga jadi kalau ada yang mau melaksanakan dia tinggal ngelihat dan mempelajari persiapan, ya silahkan nanti tonton tayangan itu, dan semuanya rangkaian kelima ini berserta pengantarnya ini saya gabungkan di dalam satu playlist kok ya biar mudah, dan kemudian insya Allah nanti akan saya kembangkan kalau ada yang ketinggalan ataupun ada yang perlu saya perbaiki, saya akan kembangkan. Tujuannya itu, saya ingin memperbarui informasinya konsisten dan kemudian agar bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh Anda. Oke, itu saja pengantar yang saya. Nah, sekarang kita lanjut untuk langsung silahkan masuk ke topik untuk persiapan. Oke, silahkan.